Sejak pertama kali kita lahir, kita telah memasuki dunia dengan satu kondisi penting. Lupa. Lupa siapa kita sebenarnya. Lupa dari mana kita berasal, dan lupa akan kekuatan sejati yang kita miliki. Dunia tidak pernah memberikan kita ruang untuk mengenali jati diri yang otentik. Kita lahir membawa cahaya, namun perlahan cahaya itu diredupkan oleh sistem yang sudah dibentuk jauh sebelum kita sadar. Dunia ini tidak dirancang untuk membuatmu ingat. Justru sebaliknya, dunia ini dirancang agar kamu terikat. Sistem kehidupan yang kita jalani membentuk cara pandang dan keyakinan, bahkan sebelum kita bisa bertanya apakah itu semua benar. Dari kecil kita diajari apa yang harus dipercayai, siapa yang harus dihormati, dan bagaimana cara hidup yang dianggap baik. Semua ini adalah bagian dari program pelupaan massal, dan hanya sedikit yang pernah menyadari bahwa ini adalah sistematis. Tapi sekarang, kamu akan mengetahui lebih dalam. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa seolah-olah hidup terasa kosong meski kamu memiliki semua hal yang dianggap bernilai? Jawabannya karena kamu telah menjauh dari pusat dirimu sendiri. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke kebenaran ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ares Pandangan Hidup dan tinggalkan komentarmu di bawah, karena melalui kanal ini kamu akan dibimbing untuk menemukan kembali jati dirimu yang sejati. Disinilah titik balikmu. Kamu tidak sedang membaca kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa. Jiwa yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Sistem telah membuatmu percaya bahwa kamu harus menjadi seseorang agar dianggap berharga. Tapi kenyataannya kamu sudah utuh sejak awal. Jiwa yang kamu miliki lebih besar dari tubuh ini. Dan sekarang saatnya untuk perlahan membuka kembali pintu kesadaran itu dan menemukan siapa kamu sebenarnya, tanpa topeng yang diberikan oleh sistem. Bayi yang menangis saat lahir bukan hanya merespons dunia luar yang dingin dan terang. Tangis itu juga merupakan jeritan spiritual. Jiwa yang sebelumnya hidup dalam dimensi tanpa batas, kini harus terjebak dalam wadah fisik yang penuh batasan. Dunia ini bukan tempat alami bagi jiwamu, tapi kamu memilih untuk datang ke sini. Ya, sebelum kamu lahir, jiwamu memilih tubuh ini, keluarga ini, bahkan tantangan hidup ini. Kenapa? Karena ada pelajaran yang ingin kamu alami dan pahami. Namun untuk menjalankan peran ini secara penuh, kamu harus lupa. Lupa siapa kamu, lupa tentang dunia asalmu, lupa tentang peranmu dalam kesadaran universal. Inilah syarat dasar dari pengalaman manusia. Tapi kamu juga diberi potensi untuk mengingat. Mengingat bukan dengan otak, tetapi dengan kesadaran. Itulah mengapa setiap dari kita merasakan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Rindu kepada sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Saat kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar dari realitas ini, kamu mulai melihat celah-celah kecil dalam dinding kenyataan yang selama ini kamu anggap mutlak. Celah itu adalah pintu menuju kebenaran. Dunia ini adalah panggung besar dan kamu memainkan peran penting di dalamnya, tapi kamu telah lupa naskahmu sendiri. Sistem kehidupan dari keluarga, pendidikan, agama, hingga media dibentuk bukan untuk membangkitkan, tetapi untuk mengarahkan. Dari kecil, kamu diminta menyesuaikan diri, bukan menjadi diri. Kamu dinilai dari seberapa baik kamu bisa mengikuti aturan, bukan dari seberapa dalam kamu mengenal dirimu. Celah kebenaran ini bukan ilusi, melainkan pengingat dari jiwa bahwa kamu pernah tahu semua ini. Tapi pelupaan adalah bagian dari permainan. Yang menentukan adalah apakah kamu memilih untuk ingat atau tetap tertidur. Karena saat kamu sadar, semua hal yang kamu lihat tidak akan pernah sama lagi. Setiap elemen dalam hidupmu, nama, budaya, status, bahkan kepercayaan, semuanya ditentukan sebelum kamu bisa memilihnya sendiri. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang kesadaran. Kamu hidup dalam dunia yang memaksamu percaya bahwa kamu adalah tubuhmu, bahwa kamu harus bekerja keras agar dianggap berhasil, bahwa kamu harus punya pencapaian untuk layak dicintai. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkan bahwa kamu sudah cukup dari awal. Jiwa yang kamu miliki sudah sempurna dan hanya sedang menjalani proses pengalaman di dunia fisik. Sistem lupa ini telah berlangsung turun-temurun. Orang tuamu juga lupa, gurumu juga lupa, pemimpin agama pun lupa.
Mereka bukan jahat, tapi mereka juga bagian dari sistem. Kita semua lahir ke dunia yang sudah lebih dulu dirancang untuk menghapus jejak ingatan spiritual kita. Namun, tidak ada sistem yang bisa memadamkan cahaya jiwa sepenuhnya. Ia hanya tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Kehidupan ini bukan kebetulan, dan kamu bukan korban. Kamu adalah bagian dari kesadaran besar yang sengaja turun ke dunia fisik untuk mengalami, belajar, dan berkembang. Namun, dunia ini dirancang dengan berbagai lapisan yang membuatmu lupa. Lapisan bahasa, budaya, pendidikan, dan agama membentuk pola pikirmu sejak dini. Kamu tidak pernah diajari cara mengenal diri sendiri. Sekolah tidak mengajarkan bagaimana memahami batin, agama tidak mengajarkan bagaimana menyatu dengan Tuhan, tapi bagaimana mengikuti aturan. Masyarakat tidak mendukung eksplorasi jiwa, tapi menciptakan rasa takut untuk berbeda. Itulah mengapa pelupaan ini menjadi sistemik. Karena saat kamu lupa, kamu menjadi mudah dikendalikan. Kamu hidup bukan dari dorongan jiwa, tetapi dari tuntutan eksternal. Kamu mengejar kesuksesan, bukan makna. Dan semakin jauh kamu berjalan dalam sistem ini, semakin jauh pula kamu dari pusat kesadaranmu sendiri. Inilah sebab mengapa banyak orang sukses merasa hampa. Kamu mungkin pernah merasa ada yang hilang dalam hidupmu, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Rasa kosong itu bukan karena kamu kurang sukses atau tidak dicintai, melainkan karena kamu telah kehilangan hubungan dengan inti jiwamu. Ini adalah akibat paling halus dan paling berbahaya dari sistem pelupaan ini. Kamu menjalani hidup seperti robot, melakukan rutinitas harian, mengejar target, memenuhi ekspektasi, tanpa pernah benar-benar bertanya, siapa aku sebenarnya? Dunia seolah menuntutmu untuk terus bergerak, terus mengejar, tanpa memberi waktu untuk diam dan menyelam ke dalam diri. Kesibukan menjadi alat lain dari sistem agar kamu tidak sempat mengingat. Karena ketika kamu berhenti dan mulai merasakan, kamu akan mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar lahir, sekolah, kerja, menikah, dan mati. Ada makna yang jauh lebih dalam. Dan makna itu tidak bisa ditemukan di luar, tapi hanya bisa ditemukan saat kamu berani menyelami ruang paling sunyi dalam dirimu. Sistem yang membentuk dunia ini bukanlah sistem netral. Ia dirancang dengan tujuan mempertahankan kekuasaan melalui ketidaktahuan kolektif. Setiap aspek kehidupan diarahkan untuk menciptakan manusia yang patuh dan mudah diarahkan. Pendidikan tidak mengajarkan cara berpikir bebas, melainkan cara mengikuti perintah. Media tidak menyampaikan informasi untuk mencerdaskan, tapi untuk mengontrol narasi. Bahkan agama pun lebih sering dijadikan alat untuk membentuk pola pikir, bukan untuk membangkitkan kesadaran. Semua ini bukan karena ada satu individu jahat yang mengatur, tetapi karena sistem itu sudah berjalan begitu lama, menjadi budaya, menjadi struktur tak terlihat. Saat kamu menerima semuanya tanpa bertanya, kamu menjadi bagian dari rantai pelupaan itu. Tapi saat kamu mulai mempertanyakan, mulai meragukan apa yang selama ini diajarkan, maka kamu sedang melangkah keluar dari sistem. Ini bukan jalan mudah, tapi ini adalah jalan satu-satunya untuk kembali ke pusat jiwamu, ke kebenaran yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kamu lahir ke dunia ini bukan tanpa misi. Jiwa memilih turun ke dunia fisik untuk satu alasan penting, mengalami. Melalui pengalaman itulah jiwa berkembang dan mengingat siapa dirinya. Tapi karena dunia ini penuh ilusi, kamu perlu waktu untuk sadar. Semua rasa sakit, tantangan, kegagalan, bahkan kebingungan yang kamu alami, bukanlah hukuman. Itu adalah jalan untuk mengingat. Tanpa penderitaan, kamu tidak akan mencari. Tanpa luka, kamu tidak akan menyelam ke dalam. Pelupaan ini memang disengaja, karena hanya dari ketidaktahuan, kamu bisa mencapai kebijaksanaan. Jiwa yang sadar adalah jiwa yang telah mengalami lupa, lalu kembali mengingat dengan usahanya sendiri. Itu adalah proses alami dari kesadaran. Namun sistem hari ini tidak hanya membuatmu lupa, tapi juga membuatmu takut untuk mengingat. Takut dianggap aneh, takut dikucilkan, takut salah. Padahal kebenaran sejati tidak butuh validasi. Ia cukup untuk dirasakan dan dihidupi, meski seluruh dunia menolaknya. Bahasa adalah alat komunikasi, tapi sekaligus juga batasan.
Kata-kata yang kamu gunakan untuk berpikir, semuanya diajarkan oleh sistem. Bahkan pikiranmu pun dibentuk oleh bahasa yang kamu pelajari. Kamu tidak diajari berpikir secara sadar, melainkan berpikir sesuai kerangka yang sudah ditetapkan. Inilah mengapa banyak orang merasa kesulitan menjelaskan intuisi atau perasaan spiritual, karena bahasa manusia terlalu terbatas untuk menggambarkannya. Lebih dari itu, bahasa telah menjadi alat untuk mengotak-kotakan kenyataan. Kamu diberi label, pintar atau bodoh, sukses atau gagal, baik atau jahat. Tapi jiwa tidak mengenal label. Jiwa hanya mengenal keutuhan. Jiwa tidak butuh penilaian, ia hanya butuh dihidupi. Saat kamu mulai menyadari bahwa realitas ini dibentuk oleh persepsi kolektif, kamu juga akan sadar bahwa kamu bisa menciptakan persepsimu sendiri. Kamu bukan sekadar produk sistem. Kamu adalah pencipta realitas yang sesungguhnya jika kamu berani melepaskan konstruksi lama yang mengikat pikiranmu. Banyak orang menjalani hidup seperti tidur panjang. Mereka bangun, bekerja, mengikuti arus, lalu tidur lagi, tanpa pernah menyadari bahwa mereka bisa memilih. Sistem memberi ilusi bahwa kamu punya kebebasan, padahal yang kamu miliki hanya pilihan-pilihan terbatas yang telah disediakan. Misalnya, kamu bisa memilih pekerjaan, tapi kamu tidak diajari untuk bertanya, apakah bekerja seperti ini sesuai dengan jiwaku? Kamu bisa memilih pasangan, tapi kamu tidak diajari bagaimana membangun hubungan dari kesadaran, bukan dari luka. Kamu bisa memilih agama, tapi kamu tidak diajari cara mengalami Tuhan secara langsung. Inilah cara sistem bekerja, memberi kamu ilusi kebebasan agar kamu tidak pernah benar-benar memberontak. Tapi jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang tidak bisa dibungkam. Suara itu adalah kesadaran sejati. Ia terus memanggilmu untuk bangkit, untuk melihat, untuk ingat. Dan saat kamu mulai mendengarnya, hidupmu akan mulai berubah secara drastis. Rasa rindu yang kamu rasakan bukan rindu biasa. Itu bukan rindu kepada seseorang, tempat, atau waktu. Itu adalah rindu kepada dirimu sendiri. Versi terdalam, terotentik, dan tak terbatas dari dirimu. Jiwa mengenang asalnya, dan itulah mengapa kamu sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia ini. Kamu merasa ada sesuatu yang lebih tapi tidak bisa dijelaskan. Dunia ini sibuk membuatmu merasa kurang, padahal kamu adalah manifestasi kesadaran besar. Saat kamu mulai memahami bahwa kamu bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, bukan ceritamu, maka kamu mulai membongkar ilusi demi ilusi. Dan dalam proses itu, kamu akan menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik kesibukan, rasa takut, dan kebisingan dunia. Proses mengingat ini tidak mudah karena kamu harus berhadapan dengan semua program yang telah lama tertanam. Tapi kamu tidak sendiri. Jiwa-jiwa di seluruh dunia sedang mengalami kebangkitan yang sama. Kita sedang bergerak menuju kesadaran kolektif baru. Kebangkitan spiritual bukanlah proses magis yang datang tiba-tiba dari langit. Ia adalah proses sadar, pelan, dan seringkali menyakitkan. Ketika kamu mulai melihat bahwa hidup yang selama ini kamu jalani penuh dengan kebohongan halus, kamu akan merasa marah, bingung, dan bahkan kecewa. Tapi semua itu adalah bagian dari proses bangun. Bayangkan seseorang yang tidur lama dan tiba-tiba dibangunkan, reaksi awalnya bisa kacau. Namun setelah kesadaran itu tumbuh, kamu akan mulai merasakan kelegaan. Kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi versi dirimu yang dibuat oleh sistem. Kamu bisa mulai hidup sesuai dengan jiwamu, bukan ekspektasi orang lain. Itulah tujuan dari perjalanan ini. Untuk kembali menjadi diri sendiri. Diri yang bebas, sadar, dan utuh. Dan kamu tidak perlu menunggu siapapun untuk mengizinkanmu memulai perjalanan ini. Kamu hanya perlu satu hal, niat. Niat untuk mengingat siapa kamu sebenarnya dan keberanian untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Salah satu rintangan terbesar dalam proses mengingat adalah rasa takut. Takut ditolak, takut dikucilkan, takut salah jalan. Tapi rasa takut ini bukan berasal dari jiwamu, melainkan dari sistem yang telah menanaminya sejak kamu kecil. Ketika kamu mulai berbicara tentang kesadaran, intuisi, atau jiwa, mungkin orang-orang akan menganggapmu aneh. Tapi justru disitulah kamu tahu bahwa kamu mulai keluar dari narasi umum. Kesadaran sejati tidak populer karena ia tidak menjanjikan kenyamanan.
Ia justru mengajakmu menantang ilusi. Tapi kamu tidak harus berubah dalam semalam. Cukup mulai dengan langkah kecil, menyadari pikiranmu, merasakan emosimu, mendengarkan intuisimu. Setiap momen sadar adalah satu langkah menjauh dari program lama. Dunia akan terus berusaha menarikmu kembali ke pola lama, tapi jika kamu terus ingat, kamu akan bisa bertahan. Ingat, jiwa tidak pernah salah jalan. Ia hanya butuh kamu untuk diam dan mendengarkan. Semuanya sudah ada di dalam dirimu, tinggal dibuka perlahan. Programasi kolektif yang membentuk masyarakat kita bekerja dengan sangat halus. Ia tidak datang dalam bentuk ancaman langsung, tapi dalam bentuk pengkondisian bertahap. Kamu diajari sejak kecil apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang normal dan tidak normal. Lambat laun, kamu pun mulai membatasi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi dikontrol dari luar, karena kamu sudah menginternalisasi aturan itu dalam pikiranmu. Inilah bentuk kontrol paling efektif, ketika korban menjadi penjaga penjaranya sendiri. Tapi berita baiknya adalah, kamu bisa keluar dari penjara itu kapan saja. Tidak dengan memberontak secara fisik, tapi dengan menyadari bahwa kamu selalu punya pilihan. Pilihan untuk berpikir sendiri, merasakan sendiri, dan hidup dari kesadaranmu sendiri. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa melihat pola yang dulunya tidak terlihat. Dan ketika kamu melihat pola itu, kamu tidak akan lagi terjebak di dalamnya. Kamu mulai menjadi pengamat, bukan lagi korban dari sistem. Apa yang disebut sebagai kenyataan sebenarnya adalah kesepakatan bersama yang dibentuk oleh budaya, sejarah, dan kekuasaan. Kamu hidup di dalam realitas yang telah diciptakan orang lain, lalu diwariskan secara turun-temurun. Tapi kenyataan itu bisa dibongkar, bukan untuk menghancurkan hidup, tapi untuk membebaskannya. Jiwa tidak bisa hidup sepenuhnya dalam realitas palsu. Ia akan terus gelisah, mencari celah, mengirim sinyal melalui mimpi, intuisi, dan perasaan tak nyaman. Semua itu adalah panggilan untuk bangun. Saat kamu mulai bertanya dan meragukan, kamu sedang merespons panggilan itu. Kamu bukan sedang kehilangan arah. Kamu justru sedang keluar dari peta lama yang tidak pernah milikmu. Dunia lama akan mencoba membuatmu kembali, tapi jika kamu bertahan, kamu akan menemukan dunia baru. Dunia yang lebih selaras dengan dirimu, bukan dunia yang menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang bukan kamu. Inilah revolusi paling sunyi, kebangkitan jiwa dari dalam realitas yang dibentuk oleh pelupaan kolektif. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengingat, tapi tidak semua akan memilih untuk melakukannya. Mengingat artinya melepaskan kenyamanan palsu. Mengingat artinya menghadapi ketidakpastian, dan itu tidak mudah. Tapi jika kamu merasa hidup ini tidak memuaskan meski terlihat baik, maka itu tanda bahwa jiwamu memanggil. Kamu tidak harus meninggalkan segalanya secara fisik, cukup tinggalkan cara pandang lama. Mulailah melihat dengan mata batin, bukan hanya mata fisik. Apa yang kamu rasakan lebih penting daripada apa yang dikatakan orang. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah langkah awal dari kebangkitan. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu autentik. Dunia tidak butuh lebih banyak orang sukses secara materi, tapi butuh lebih banyak orang yang sadar siapa mereka. Kamu bisa menjadi cahaya itu. Tidak untuk mengubah dunia secara paksa, tapi untuk menunjukkan bahwa ada cara hidup yang lebih sejati. Dan semua itu dimulai dari satu langkah, mengingat. Bukan kebetulan kamu menonton ini. Energi yang membawamu ke sini adalah energi yang sama, yang sedang mendorong kesadaran kolektif manusia ke tingkat berikutnya. Kita sedang berada dalam masa transisi besar, dari era pelupaan menuju era kesadaran. Dan meskipun sistem lama masih mencoba bertahan, ia perlahan mulai retak. Jiwa-jiwa mulai terbangun di seluruh dunia. Mereka mulai mempertanyakan, mencari dan memilih jalannya sendiri. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bahkan ketika kamu merasa paling terasing, ingatlah bahwa banyak jiwa lain juga sedang menjalani proses serupa. Kita semua sedang mengingat dengan cara dan waktu kita masing-masing. Dan ingatan itu akan menuntun kita kembali kepada kebenaran, bahwa kita adalah satu kesadaran, satu cahaya, satu jiwa yang saling terhubung. Pelupaan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan pulang. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, membawa cahaya bagi dunia yang sedang haus akan kesadaran sejati.
Jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu artinya jiwamu sudah siap. Siap untuk membuka pintu pertama dari banyak pintu kesadaran berikutnya. Kamu tidak perlu semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu terbuka. Biarkan pertanyaan muncul, biarkan keraguan hadir, biarkan rasa penasaran memimpin langkahmu. Karena dari situlah perjalanan sejati dimulai. Kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Ia bisa datang dalam bentuk pengalaman, kehilangan, pertemuan, atau bahkan perasaan tak nyaman yang terus muncul tanpa sebab. Tapi semua itu adalah undangan. Undangan untuk mengingat siapa kamu. Kamu bukan kebetulan. Kamu bukan angka. Kamu bukan peran. Kamu adalah jiwa yang abadi, yang sedang menjalani pengalaman manusia sementara. Dunia luar bisa berubah-ubah, tapi jiwamu tetap sama. Dan begitu kamu sadar akan hal ini, kamu akan hidup bukan dari rasa takut, tapi dari keberanian. Keberanian untuk hidup dari dalam, bukan dari sistem. Terima kasih telah membaca dan meresapi hingga akhir. Perjalanan ini baru saja dimulai. Mungkin kamu merasa banyak hal dalam hidupmu akan berubah setelah ini, dan itu sangat wajar. Karena sekali kesadaran dibuka, ia tidak bisa ditutup lagi. Kamu telah membuka pintu pertama menuju pemahaman sejati tentang siapa kamu sebenarnya. Dan untuk terus memperdalam perjalanan ini, pastikan kamu subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar tidak ketinggalan setiap pengingat yang akan kami bagikan. Tinggalkan juga komentarmu, bagikan perasaanmu, pandanganmu dan pengalamanmu. Karena setiap jiwa yang berbagi, memberi terang bagi jiwa lain. Bersama, kita akan membangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Ingat, kamu tidak sendirian. Kamu bagian dari kebangkitan besar ini, dan kebangkitan dimulai dari satu kesadaran kecil dalam dirimu. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan yang paling penting, teruslah mengingat. Karena saat kamu ingat, kamu hidup sepenuhnya. Dan saat kamu hidup sepenuhnya, dunia pun ikut berubah.